Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Suhaida. Plasma. Secara umum, struktur penyusun membran sel berada dalam menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Sebuah sirup dengan sebuah air. Sebuah wadah yang berisi air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Suhaida. Di sini saya ingin menjelaskan pada teman-teman sekalian mengenai model-model temuan menurut para ahli. Sebelum itu, saya ingin sedikit menyinggung mengenai struktur membran sel atau membran plasma ini sendiri. Nah, membran plasma ini atau membran sel ini sangatlah vital karena dia memisahkan diri dari organel luar atau dari dunia luar. Nah, membran sel ini juga memisahkan diri di dalam sel dan dia juga melindungi proses-proses penting yang terjadi di dalam membran sel. Membran sel ini sendiri mempunyai fungsi yang berbeda-beda dengan daerah atau organel yang berbeda. Akan tetapi, sel ini secara umum dia ini memiliki struktur umum yang hampir sama dengan yang lainnya. Nah, pada sel hewan, membran plasma ini merupakan struktur terluar yang membatasi sel. Dalam gambar-gambar yang bisa kita ilustrasikan di sini, saya akan lampirkan di sini sel hewan. Garis gelap terluar dari sel hewan itu ditunjukkan sebagai membran plasma. Pada nyatanya itu bukan bagian dari membran plasma, melainkan bagian dari sitoplasma yang berwarna akibat perembesan zat yang memberikan kesan warna. Untuk apa? Untuk mempermudah dalam melakukan pengamatan. Karena sejatinya membran plasma ini dia memiliki ukuran ketebalan hanya 75 sampai 95 angstrom unit. Artinya itu sangat kecil sekali. Jadi tidak memungkinkan atau tidak mungkin bagian yang terlihat itu, garis gelap yang terlihat itu merupakan bagian dari membran sel, melainkan bagian dari sitoplasma, agar untuk mempermudah dalam mengamati atau mengidentifikasi dalam melakukan pengamatan. Baik, itu sedikit pengantar mengenai struktur membran plasma. Kita langsung saja masuk ke dalam model-model membran plasma menurut temuan ahli atau menurut para ahli, di mana dalam menggunakan mikroskop, membran plasma ini akan tampak lebih jelas dan lebih nyata, terdiri dari 3 lapisan yang secara fungsi memiliki kesatuan yang disebut dengan Robertson, yaitu unit membran. Nah, sebelum membran plasma diisolasi, sebagian teori tentang membran plasma ini hanya berdasarkan penelitian atau data yang diperoleh secara tidak langsung. Nah, model yang pertama itu ada model Daniel-Davidson. Nah, Daniel dan Davidson ini mempelajari lapisan ganda lemak trigliserida dalam air. Daniel dan Davidson ini mendasarkan struktur membran plasma yang berdasarkan penelitian fisikokimia, yaitu dengan membandingkan tegangan permukaan yang terjadi antara tetesan minyak dan air. Nah, pada saat mengekstrak tetesan minyak dan air pada membran plasma, tegangan permukaan yang terjadi antara tetesan minyak dan ekstrak membran plasma ini lebih rendah dibandingkan dengan permukaan antara tetesan minyak dan air.
Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwasannya ada zat tertentu pada ekstrak sel yang mampu menurunkan adanya zat tertentu pada ekstrak sel pada kedua fasa. Nah, dalam pengamatan ini, kemudian Daniel dan Dawson menghasilkan model membran plasma yang disebut dengan model membran plasma Daniel dan Dawson. Diketahui bahwa lemak bagian polar menghadap keluar dan bentuk tetesan minyak yang terjadi atau terdapat di dalam air, di mana tegangan permukaan lebih besar daripada yang ada di dalam sel. Nah, jadi jika ditambahkan protein, tegangan permukaan berukuran dan menjadi lebih datar. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Itu model membran plasma menurut Daniel dan Dawson. Kemudian yang kedua ada model Robertson pada tahun 1950-an. Nah, pengamatan ini digunakan melalui mikroskop elektron terhadap membran sel, menunjukkan gambaran kedua sisi sejajar seperti kereta api, di mana Robertson melihat bahwa tidak terdapat di daerah pori-pori pada membran dan menduga bahwa celah yang terlihat pada mikrograf elektron adalah ikatan antara omsium tetroksida dengan protein dan daerah polar dari lemak. Nah, dari kenampakan gambar tersebut, Robertson kemudian mengusulkan satu konsep struktur baru, yaitu selaput kesatuan. Dalam konsep tersebut digambarkanlah lapisan lipida sebagai dua lembaran lipida yang disebut dengan dwilembar lipida atau bimolecular leaf loop, yang bagian hidrofoliknya bersinggungan dengan lapisan protein berkonfigurasi memanjang. Teman-teman bisa lihat pada gambar, itu model membran plasma yang dikemukakan atau menurut Robertson. Dengan model itu, diduga bahwa lapisan membentuk ketebalan 3,5 nanometer dan lapisan molekul protein setebal 2,0 nanometer. Dengan demikian, model ini dapat menjelaskan ketebalan membran plasma pada umumnya hanya 7,5 nanometer. Kemudian yang teori yang ketiga yaitu model Singer dan Nicholson pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Nah, dengan ditemukannya teknik pengelupasan beku atau freeze fracture pada pengamatan mikroskopi elektron, teknik-teknik pelacakan seperti mikroorganisme sirkuler dan teknik penandaan protein, timbul gagasan baru tentang struktur membran plasma, yaitu bahwa lapisan molekul protein pada gambar membran plasma bukan merupakan lapisan yang berkesinambungan, melainkan sebagai sebaran molekul-molekul protein yang terpisah-pisah. Jadi artinya dia itu bukan yang berkesinambungan, melainkan protein yang terpisah. Begitu, teman-teman. Orientasi protein dalam interaksi dengan lapisan lipida dapat berbeda-beda, di antaranya protein yang terbenam dalam lapisan lipida atau protein integral. Dua kelompok protein integral, di mana yang pertama ada protein transmembran atau terentang dari permukaan dalam dan permukaan luar. Yang kedua ada protein yang sebagian atau bagian dari protein itu yang terbenam pada lapisan lipid atau lapisan lemak dan sebagiannya tersembul keluar lapisan dwilembar lipid atau dwilembar lemak. Berdasarkan model ini, membran plasma diperkirakan ketebalannya hanya sekitar 8,5 nanometer. Artinya ini dia lebih besar dibandingkan dengan model temuan dari Robertson. Artinya lebih tebal sedikit, ya teman-teman. Kemudian ketebalan ini sesuai dengan adanya molekul protein globular pada membran plasma. Model ini selanjutnya disebut dengan fluid mosaic model atau Singer dan Nicholson pada tahun 1972.
Sekarang diterima sebagai hipotesis struktur membran sel. Teman-teman bisa lihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Penjelasan dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Nurul Suhaidah. Komponen penyusun membran plasma. Struktur dasar membran sel sangat mendukung fungsinya sebagai pembatas lingkungan luar dari lingkungan dalam sel dan lingkungan luar organel dari lingkungan dalamnya. Komposisi lipid, protein, dan karbohidrat pada glikoprotein dan glikolipid bervariasi sesuai dengan macam selaputnya dan dapat berubah sesuai tingkat perkembangan sel, umur, dan lingkungan. Kemudian di sebelah saya sudah ada tabel komposisi membran plasma pada berbagai organel. Komposisi masing-masing fraksi plasma sangat menentukan kecairan selaput. Pengertian kecairan itu tersebut menyangkut ciri-ciri kekenyalan, kekentalan, dan kemudahan melakukan perubahan sifat fisikokemis untuk dapat mempermudahkan keuntungan fungsi selaput plasma. Perubahan fisikokemis tersebut dapat terjadi dari keadaan seperti agar-agar menjadi lebih encer. Membran sel dalam fosfolipid bilayer. Struktur dan fungsi sel sangat tergantung pada membran plasma. Secara umum, struktur penyusun membran sel berada dalam bentuk fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer atau dua lapis fosfolipid terdiri dari kepala hidrofilik atau penyuka air yang berada pada bagian luar di luar sel dan pada sitoplasma. Kemudian ada ekor hidrofobik, tidak suka air, yang terbenam di dalam lapisan. Kemudian di sebelah saya sudah ada gambar struktur fosfolipid bilayer, yang dimana di situ sudah ada dijelaskan bagian-bagian dari fosfolipid bilayer tersebut. Secara struktural, ekor fosfolipid terdiri dari ikatan C tidak jenuh mengandung ikatan rangkap terlihat sebagai berikut nih, sudah digambarkan pada gambar di samping ya teman-teman. Pada membran plasma, kepala hidrofilik dan fosfolipid terpapar ke lingkungan kaya air, luar sel, dan sitoplasma. Sementara ekor hidrofobik terkurung di bagian dalam lapisan sebagai berikut. Saya paparkan juga gambarnya di samping ya teman-teman. Gambar tersebut merupakan posisi fosfolipid bilayer terhadap air. Dengan adanya membran fosfolipid bilayer secara langsung membentuk stabilitas pada membran plasma. Adanya kepala fosfat terpapar ke air di lingkungan luar dan dalam, dan ekor hidrofobik terbenam di dalam membran. Lipid membangun sekitar 50% dari massa membran, namun porsi ini bervariasi sesuai dengan tipe membran. Sebagai contoh, membran sel dibangun oleh 50% lipid dan 50% protein. Sementara membran dalam mitokondria mengandung sekitar 75% protein yang sebagian besar sebagai kompleks transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Struktur dan fungsi protein membran plasma. Protein pada membran plasma terdiri dari protein integral dan protein perifer. Yang pertama itu ada protein integral, terletak di dalam fosfolipid bilayer. Ada yang menembus seluruh lapisan dan ada yang tidak. Protein amfifatik dengan bagian polarnya menghadap air. Protein amfifatik mempunyai daerah hidrofobik dan hidrofilik yang berorientasi pada daerah yang sama pada lapisan ganda lipid. Kemudian yang kedua, protein perifer. Bukan merupakan protein amfifatik, sebagian besar terdapat pada permukaan sitoplasma dari membran plasma dan melekat pada bagian port integral. Protein integral bisa berdiri tegak seperti perahu yang mengapung di atas air. Fosfolipid diibaratkan sebagai air, tetapi jika berkaitan dengan protein perifer akan lebih sulit untuk bergerak. Protein pada membran plasma mempunyai fungsi yang luas. Yang pertama ada fungsi sebagai pembawa atau carrier senyawa yang melewati plasma. Kemudian yang kedua menerima isyarat atau sinyal hormonal yang meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel itu sendiri atau ke sel lainnya.
Kemudian yang ketiga ada sebagai pengikat komponen sitoskeleton dengan senyawa-senyawa ekstrasel. Kemudian yang keempat, molekul protein permukaan dapat berperan sebagai penciri sel dikarenakan jenis protein permukaan dapat berubah sesuai diferensiasi sel. Kemudian yang terakhir, protein membran plasma juga dapat berperan sebagai enzim biokatalisator, terutama pada selaput mitokondria, kloroplas, dan retikulum endoplasma. Sebagai contoh, senyawa-senyawa fosfolipid membran plasma disintetis oleh enzim-enzim membran retikulum endoplasma. Beberapa jenis protein membran adalah sebagai berikut. Ada protein kanal yang memungkinkan molekul tertentu atau ion membawa membran plasma secara bebas. Kemudian ada juga protein carrier secara selektif berinteraksi dengan molekul spesifik sehingga molekul tersebut dapat melewati membran plasma. Kemudian ada protein pengenalan sel. Protein ini berkaitan dengan glukosa membentuk glikoprotein, memiliki molekul yang spesifik pada setiap sel. Inilah yang menyebabkan sulitnya melakukan transplantasi organ. Protein ini berfungsi secara spesifik untuk mengenalkan sel kepada molekul atau sel lain juga spesifik. Kemudian ada protein reseptor, menyebabkan hanya molekul tertentu yang bisa melekat. Fungsi protein ini berkaitan dengan kerja hormon, contoh hormon pertumbuhan. Hormon yang melekat dan mempengaruhi sel tertentu yang memiliki protein reseptor hormon tersebut. Kemudian struktur dan fungsi lipid membran plasma. Membran plasma terutama disusun dari molekul-molekul lipid dan protein. Kedua jenis molekul ini dapat mengalami glikolisasi menjadi glikolipid. Glikolipid sangat bervariasi dalam hal panjang rantai dan pola ikatan glikolisil yang akan menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Senyawa lemak berperan dalam menentukan keenceran membran plasma. Kemudian yang ketiga, lanjut, struktur dan fungsi karbohidrat membran sel. Semua sel eukariotik memiliki molekul karbohidrat pada permukaan luarnya dengan berat total 2-10% dari total berat membran. Senyawa tersebut berupa oligosakarida ataupun polisakarida yang terikat kovalen dengan protein atau lipid membran sehingga membentuk glikoprotein atau glikolipid. Glikolipid termasuk dalam komponen membran. Glikolipid kemungkinan mengalami mikroagregasi. Komponen ini berperan sebagai pelindung, insulator, dan tempat ikatan reseptor. Racun sel termasuk kolera dan tetanus berkaitan melalui glikosphingolipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Olivia. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi lipid membran plasma. Apa sih itu membran plasma? Membran plasma disusun dari molekul-molekul lipid dan protein. Kemudian kedua molekul tersebut mengalami glikolisasi menjadi glikolipid. Variasi panjang pada ikatan glikolisasi akan menentukan sifat dan fungsi selaput plasma. Senyawa yang menentukan keenceran dari membran plasma merupakan lemak. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping merupakan struktur dari fosfolipid. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur dan fungsi karbohidrat membran sel. Nah, selubung sel atau glycolis pada sel eukariotik merupakan daerah permukaan luar membran sel yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat berperan penting dalam proses pengenalan sel dengan sel. Semua sel eukariotik memiliki molekul karbohidrat pada permukaan luarnya dengan berat 2 hingga 10% dari total berat membran terbentuknya. Kemudian glikoprotein atau polisakarida yang terikat oleh kovalen dan protein
dan protein atau lipid membran. Bisa dilihat teman-teman, gambar ini merupakan struktur membran sel, yaitu ini merupakan di luar selnya ya teman-teman. Bisa dilihat itu ada warna merah, warna hijau, dan warna biru merupakan proteinnya, sedangkan yang warna hijau merupakan lipid bilayernya. Nah, yang warna biru kemudian yang ada lubangnya itu merupakan transport protein. Nah, yang seperti rambutnya itu merupakan fosfolipidnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi kolesterol pada membran sel. Nah, kolesterol memiliki beberapa variasi tergantung dari tipe membran. Di dalam membran plasma memiliki satu kolesterol tiap satu molekul fosfolipid. Sedangkan membran yang meliputi bakteri tidak memiliki kolesterol fosfolipid, merupakan molekul kolesterol yang menyisip di dalam membran. Bisa dilihat teman-teman pada gambar ini merupakan yang di sebelah ini merupakan gambar di lemak di antara fosfolipid. Yang sebelahnya lagi yaitu merupakan kolesterol di antara membran plasma. Nah, saya akan membahas tentang fungsi kolesterol. Nah, kolesterol ini memiliki fungsi pertama, memobilisasi beberapa kelompok hidrokarbon, yaitu salah satunya fosfolipid. Selanjutnya, kolesterol mencegah terjadinya kristalisasi hidrokarbon dan pergeseran fase membran. Selanjutnya, keberadaan kolesterol pada membran plasma menyebabkan membran menjadi kurang cair. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi membran plasma. Nah, fungsi membran plasma ini pertama membentuk suatu batas yang fleksibel atau melindungi isi sel dan memisahkan sel dari lingkungannya. Kemudian membran kemudian membuat kontak dengan sel lainnya atau zat di luar sel. Selanjutnya menyediakan reseptor hormon, enzim, nutrisi, antigen dan antibodi. Kemudian menyeleksi zat yang akan masuk atau keluar sel. Selanjutnya, karakteristik membran plasma, yaitu pertama, makromolekul tidak dapat melewati membran plasma, sehingga sitoplasma yang sebagian besar adalah protein tetapi tetap berada di dalam sel. Kemudian, membran plasma dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Selanjutnya itu membran plasma mempunyai kemampuan memfasilitasi transport aktif. Kemudian membran plasma mempunyai kemampuan memfasilitasi transport air. Selanjutnya, zat-zat yang larut di dalam lemak dapat melewati membran plasma. Selanjutnya, membran plasma mampu mengadakan invaginasi. Kemudian membran plasma berbentuk asimetris. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita selanjutnya tentang transport membran sel. Kita tahu bahwa membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel, di mana saat melewatinya, hanya zat-zat tertentu atau molekul-molekul tertentu yang mampu melewati membran sel. Hal inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang transport membran, atau bagaimana cara zat-zat atau molekul-molekul dapat melewati membran sel. Transport yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi saat melakukan perpindahan zatnya. Saat kita mengetahui bagaimana cara transfer pasif, kita harus mengetahui dulu bagaimana prinsip difusi. Seperti yang kita lihat bahwa difusi merupakan perpindahan zat dari yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Kita misalkan
ada sebuah sirup dengan sebuah air. Sebuah wadah yang berisi air merupakan sebuah pelarut di mana dia memiliki konsentrasi yang rendah. Saat kita menuangkan sirup yang pekat di mana sirup memiliki konsentrasi yang tinggi, maka saat itulah terjadi proses difusi di mana sirup akan menyebar ke seluruh air di dalam wadah. Saat proses penyebaran ini, maka mereka akan saling melengkapi agar sama-sama seimbang. Di sini bukan antara sirup atau air. Jadi bagaimana cara zat-zat dapat melewati membran plasma melalui prinsip difusi tersebut? Adapun difusi yang pertama itu adalah difusi dipermudah atau simple diffusion. Nah, apa itu simple diffusion? Adalah proses zat-zat yang melewati membran sel melalui lipid. Kita flashback lagi, lipid merupakan bagian dari membran sel yang bersifat non-polar dan hidrofobik. Sebagaimana kita tahu, jadi hanya zat-zat atau molekul yang bersifat non-polar dan hidrofobik lah yang mampu melewati membran plasma pada proses difusi dipermudah. Adapun contoh zat-zat atau molekul yang bersifat non-polar dan hidrofobik misalnya adalah oksigen, karbon dioksida, dan juga vitamin A, D, E, dan K. Jadi dalam proses difusi dipermudah sangat berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam sel. Adalah difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Nah, mengapa dinamakan dengan difusi terfasilitasi? Karena saat melewati membran sel, dia harus memiliki yang namanya fasilitas. Nah, kenapa dia tidak bisa melewati membran sel seperti difusi dipermudah? Karena saat melewatinya harus bersifat nonpolar dan hidrofobik. Nah, jadi zat-zat yang melewati saat difusi terfasilitasi adalah zat-zat yang bersifat hidrofilik dan polar. Nah, ini berlawanan dengan sifat lipid. Makanya harus ada fasilitas. Nah, apa fasilitas saat melewati membran sel melalui difusi terfasilitasi? Ada dua cara. Yang pertama ada protein channel dan yang kedua ada protein carrier. Nah, protein channel ini itu seperti pipa atau kita istilahkan seperti dia melewati protein integral yang berbentuk pipa. Nah, saat zat-zat yang melewati melalui protein tersebut, maka proses difusi berlangsung. Contoh dari protein channel, zat yang mampu melewatinya adalah seperti potasium. Yang kedua adalah protein carrier. Nah, di sini juga sama, namun dia tidak melewati karena proteinlah yang menangkap zat-zat yang ingin dilewati ke dalam sel. Contohnya adalah sel-sel seperti kalsium, natrium, dan juga klorida. Kecepatan difusi atau proses berlangsung difusi ini dipengaruhi oleh ukuran molekul, gradien konsentrasi, dan juga kelarutan lemak. Selanjutnya adalah osmosis. Nah, sama dengan halnya difusi, osmosis tidak memerlukan energi saat perpindahan zatnya. Osmosis merupakan perpindahan zat pelarut atau air dari daerah tinggi atau daerah hipotonis ke rendah atau daerah hipertonis. Jadi kita lihat dari sudut pandang pelarutnya, bukan zat terlarut. Oke, selanjutnya kita meninggalkan transport pasif, kita lanjut ke transport aktif. Nah, transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif, di mana dia memerlukan energi saat melakukan perpindahan zatnya. Dari mana energi yang diperlukan? Yaitu adalah dari adenosin trifosfat atau ATP. Sistem transport aktif melibatkan pertukaran kalsium dan natrium atau pompa natrium kalium atau pompa ion. Selain itu, proses transport aktif juga melibatkan peranan protein pembawa atau protein kotransport yang mengangkut ion Na+ bersama molekul lain seperti gula atau asam amino dari luar ke dalam sel. Yang selanjutnya adalah endositosis dan eksositosis.
yaitu terjadinya melalui pembentukan vesikel. Endositosis merupakan masuknya zat atau partikel ke dalam sel. Endositosis terbagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan juga pinositosis. Nah, fagositosis adalah partikel yang masuk dalam bentuk padat, sedangkan pinositosis adalah masuknya partikel dalam bentuk cairan. Selanjutnya, eksositosis, yaitu kebalikan dari endositosis, di mana terjadinya pengeluaran partikel yang biasanya vesikel itu dikeluarkan adalah vesikel sekretory. Kita perlu belajar tentang membran sel. Sebelum kita mengetahui bagaimana proses sel dalam mencerna zat-zatnya, kita harus tahu dulu bagaimana membran sel selektif dalam memilih zat-zatnya. Jadi, kita harus paham dulu mana zat-zat yang bisa masuk dan mana zat-zat yang tidak boleh masuk. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.